Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ini, media kita. Mari kita sama-sama mengeksplor media pembelajaran IPA. Nah, saat ini kita akan mengulas mengenai Canva, di mana Canva itu akan bersifat gratis karena bekerja sama dengan Google Suite for Education. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama. Nah, untuk alamat Canva-nya itu sendiri, jika Anda lupa alamatnya, silahkan diketik saja di search engine-nya Canva for Education. Kemudian di enter, kita klik ya, khusus Canva untuk pendidikan. Lalu kita daftar. Kemudian kita daftar dengan Google. Lalu kita pilih akunnya. Jika belum memiliki akun ini, gunakan akun lain misalnya ya. Ini untuk login. Kalau untuk membuat akun, silakan klik buat akun. Kemudian dipilih sebentar. Ulangi lagi. Pendidikan. Nah, di sini. Nah, ini kita klik daftar sekarang secara gratis ya. Kemudian kita daftar dengan Google. Pilih akunnya. Untuk melanjutkan ke Canva-nya. Kemudian ini langsung masuk. Nah, ini mengajukan Canva untuk pendidikan. Jadi kita klik alamat yang Google Suite for Education ya. Kecuali kalau yang nggak punya, pakai email pribadi aja seperti biasa. Tapi kalau yang memiliki itu, kita klik yang tadi ya, daftar dengan gratis, persyaratan dengan gratis. Kita tambahkan akun ya, isi akun dengan yang belajar.id atau dengan alamat yang Google Suite for Education. Kemudian mengajukan Canva untuk pendidikan, ya, alamat email tersebut ajukan sekarang. Nah, kemudian untuk mengajukan kita isi form seperti ini. Kemudian school website-nya apa misalnya. Kita tulis di sini. Biasanya kalau sekolah Bapak Ibu menggunakan website apa gitu ya. Kemudian position misalnya teacher. Berapa orang muridnya misalnya ya. Kemudian berapa murid satu kelasnya gitu ya. Lalu ini email di awal. Kita tulis email yang belajar.id-nya. Ya, kemudian ini alamat kedua. Lalu ini negara. Do you currently in class? Yes.
Kemudian do other teacher, apakah pernah menggunakan Canva di kelas, misalnya no ya. Kemudian apakah teacher yang lain juga menggunakan Canva, teacher yang lainnya gitu ya. Atau ini yes ya. How do you like to use for education with your student? Nah, misalnya apa yang disukai dari Canva, simple misalnya ya, read template, easily and fast, misalnya begitu. Kemudian kita harus mengupload sertifikat GCE level ya, atau Google Certified, atau juga bisa sertifikat diseminasi juga bisa. Ini kita kirim mana ya sertifikatnya, kemudian klik I have read, lalu submit. Apakah artikel ini membantu? Ya, misalnya ya. Nah, ketika Anda mengajukan ini, nanti dari Canva-nya itu akan mengirimkan semacam verifikasi atau aktivasi bahwa kita akan menggunakan Canva secara gratis untuk pendidikan. Nah, itu sekitar 2 hari atau lebih mungkin ya, dari pengalaman yang sudah ada. Nanti dicek emailnya, nanti dari Canva akan memberikan link yang langsung login masuk ke Canva tersebut ya. Kalau kita mau ngecek mungkin belum ada di sini ya. Nah, tapi begitu caranya Bapak Ibu mengajukan Canva untuk edukasi atau untuk pendidikan ya. Seperti itu ya. Nah, ini belum ada ya, jadi agak nggak langsung ya, harap bersabar saja. Nah, baik, jika sudah, anggap misalnya udah masuk ya, dan Ibu udah masuk. Nah, kita langsung aja masuk ya. Anggap misalnya sudah masuk di dalam Canva ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di Canva ini Bapak dan Ibu banyak sekali template ya. Di sini templatenya ada beranda, template, ada jelajahi, belajar dan harga gitu ya. Kita cari yang gratisan kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki Canva yang gratis untuk Google for Education-nya gitu ya. Kita bisa memilih template yaitu untuk media sosial, untuk pribadi, bisnis, pemasaran, untuk pendidikan yang sedang tren dan segala macam ya. Kita untuk pendidikan misalnya. Di sini akan tersedia berbagai macam template gitu ya. Templatenya bisa berbagai kategori. Kalau untuk tugas Bapak dan Ibu di pelatihan ini mungkin bisa dalam bentuk presentasi ya, presentasi video. Nah, ini ada macam-macam ya. Nanti kalau siswanya itu bisa diberikan tugas ya, siswa juga bisa masuk ke sini. Siswa bisa diberikan tugas membuat poster, membuat infografis, membuat video ya, kemudian membuat cerita misalnya ya. Itu bisa menggunakan Canva gitu ya. Nah, misalnya ini presentasi, ada juga presentasi video ya. Kalau bisa di search atau bisa langsung gitu ya, langsung diklik di presentasinya. Nah, misalnya presentasi video, maka akan terdapat template-template ya. Kita ambil yang gratis saja kalau belum memiliki gratis semua ya, karena ada yang berbayar juga gitu. Kecuali sudah memiliki yang Google Suite for Education. Nah, kita ambil yang gratis. Nah, misalnya kita pilih yang mana gitu. Misalnya Coaching for Success gitu ya, atau Learning Home. Nah, ini misalnya kita klik ya, salah satunya pilih template yang ada tulisan gratisnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih desainnya ya, mau warna apa, mau warna ungu, kuning gitu ya, atau apa gitu. Kemudian jelajah. Nah, ini ya, ini bisa gambar-gambar serupa yang dengan itu.
bisa dengan leluasa memilih template. Nah, jika sudah memastikan bahwa ini adalah template-nya, gunakan template ini. Nah, gunakan template ini. Di sini ada berbagai macam fitur. Di sini ada template, ya, yaitu ini, ya, slide-slide-nya. Kemudian mengunggah, kemudian foto. Kita bisa menambahkan foto ke sini. Lalu kita juga bisa menambahkan elemen-elemen seperti garis, bunga, ya, dan bentuk bingkai, stiker, gitu ya. Ini bisa divariasikan berdasarkan kreasi Bapak dan Ibu, ya, Anda sekalian. Kemudian bisa menambahkan teks, lalu bisa menambahkan audio. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merekam suara Bapak Ibu sambil menjelaskan kepada siswa, ini bisa, ya. Baik. Kemudian ini juga tiap slide bisa dianimasikan, ya. Kita coba misalnya ini slide pertama, ya. Misalnya diganti judulnya dengan misalnya hujan asam, misalnya, ya. Contoh saja gitu, ya. Kemudian ini kelas 789 misalnya, ya. Kemudian ini tinggal isi aja ya Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah tulisan, Bapak Ibu tinggal tambahkan teks aja, klik teks. Di sini teksnya ada judul besar misalnya, ya. Klik, nah ini judulnya besar gitu, ya. Misalnya mau IPA misalnya gitu, ya. Nah, ini tinggal dipindahkan di belah mana gitu, ya. Kemudian subjudul, ya, ini lebih kecil lagi tulisannya, atau ada yang berdasarkan template seperti ini. Ini bisa dicoba-coba saja. Ini jika Bapak Ibu ingin menambahkan tulisan di sini gitu, ya. Kemudian ingin nambah foto, mau ada foto Bapak dan Ibu misalnya, ya. Bisa saja, ya, atau mau menambahkan angka, ya, menambahkan foto dan Bapak dan Ibu gitu, ya. Kalau ingin menambahkan foto itu yang ada tersedia di sini. Silahkan, yang gratis tinggal klik, ya, misalnya ini, ya, ini nggak sesuai, nanti sesuaikan aja dengan temanya, ya. Saya hanya mencontohkan secara teknis. Nah, seperti ini gambar. Kalau foto saya gimana gitu, ya. Nah, tinggal klik folder, ya, kemudian klik folder. Oke, ini pakai lisensi, ya, saya belum keluar dari belajar.id-nya. Itu pakai folder, ya. Nanti ini ada pilihan masuk ke nah ini, ya, atau pakai lainnya bisa. Kalau folder susah, pakai lainnya. Kalau folder itu untuk menyimpan, ya. Bikin folder. Kalau mau memberikan foto kita di sini, pakai lainnya, ya. Bisa mengambil dari Google Drive, ya. Bisa mengambil dari mana saja ini, ya. Bisa tertera di sini, bisa Dropbox, ya. Bisa mengambil dari YouTube. Kalau mau menambahkan video, itu tinggal lainnya YouTube gitu, ya. Pakai Google Drive juga bisa, ya. Dan lain sebagainya gitu, ya. Pakai emoji juga bisa, ya, tinggal klik, ya, seperti itu. Nah, nanti emojinya akan muncul gitu, ya. Begitu juga dengan lainnya, misalnya mau dari Google Drive, ya, seperti itu. Dari Google Drive kira-kira ada foto nggak? Nah, misalnya ini ada foto saya, klik, nah maka foto saya akan muncul di sini. Misalnya foto gurunya, ya. Saya foto gurunya pengen ada di depan. Nah, itu bisa saja seperti itu, ya. Nah, nanti kalau delete tinggal delete, ya. Misalnya seperti itu, nanti ini diinikan saja, ya. Disesuaikan. Nah, slide kedua, misalnya slide kedua sudah ada template-nya Bapak Ibu, ya. Jadi Anda tinggal menuliskan judulnya apa, misalnya, ya. Misalnya di sini kasus hujan asam di bidang pertanian misalnya, ya. Nah,
Ini kemudian pakai tulisan bisa. Mau menambahkan YouTube di sini juga bisa. Seperti tadi caranya, ya lainnya YouTube gitu ya. Atau mau pakai gambar misalnya gambar kerusakan hutan atau apa ya, itu bisa dimasukkan. Nah, ini Bapak Ibu isi slide demi slide ya. Bisa sampai selesai atau bisa sampai sini. Misalnya butuhnya hanya 5 slide ya. Maka sisa slide-nya itu bisa diklik tanda 3 ini bisa dihapus. Jadi titik 3 ini di setiap slide itu bisa untuk menambahkan halaman, bisa untuk duplikat berarti sama ya, udah punya template sama gitu ya, diduplikatkan, digandakan. Kemudian bisa dihapus atau bisa diberikan catatan gitu ya. Nah itu, kemudian jika Anda ingin menganimasikan misalnya ya, slide pertama, animasikan, klik animasikan. Kemudian pilih animasinya mau apa ya, pilih yang gratis ya, misalnya ini, misalnya ini ya, Nah, kemudian bisa juga dengan audio. Tadi mana ya audio? Nah, audio. Nah, ini bisa memasukkan musik ya ke dalamnya. Nah itu ya musik-musik ini yang gratis ya. Kalau mau dimasukkan tinggal klik 2 kali, maka ini akan bisa masuk ke sini gitu ya. Atau ini. Atau ini deh yang tenang misalnya ya. Nah, itu. Oke. Ya, itu adalah memasukkan audio ya. Kalau mau merekam gimana? Nah, kalau mau merekam ada lagi caranya ya. Sebentar. Kalau mau merekam, nah ini ya, ini sudah. Jadi yang pertama tadi memasukkan teks ya. Untuk memasukkan teks, masukkan sesuai template yang ada. Kalau mau mendelete, kemudian nambahkan dari teks, itu pakai fitur teks yang sebelah kiri ini. Kemudian untuk gambar ya, tadi mau ditambah gambar ya, bisa dari lainnya, bisa dari Google Drive kalau kita punya gambar ya, atau bisa dari yang lainnya. Bisa juga menambahkan video menggunakan YouTube ya, atau kalau guru sejarah ingin pakai Google Map, menambahkan Google Map juga bisa. Emoji bisa juga menyematkan. Nah ini sematkan ya, sematkan itu menempel tautan. Nah misalnya punya tautan apa, tinggal dimasukkan gitu ya. Nah kemudian ingin menambahkan latar nih ya, latar bisa ditambah. Nah kalau ini latarnya ingin daun gitu ya, nggak ingin polos, boleh gitu. Kemudian mau menambahkan elemen, misalnya ditambah ingin ada bunga misalnya ya. Misalnya ingin ada bunga, tinggal klik 2 kali maka bunganya muncul ya. Ini dicocok-cocokkan saja, dilucu-lucu gitu ya. Lalu foto tadi ya, kalau mau ada foto apa yang bertema sama gitu ya bisa. Itu mengenai insert ya. Kemudian tadi saya ulangi lagi, kalau slide-nya mau dihapus, tinggal pakai titik 3, hapus, ini duplikat dan ini tambahkan halaman gitu ya. Kemudian kalau mau insert audio, ini audio yang ada yaitu musik. Musik ini akan berjalan terus sampai di slide akhir ya. Begitu. Kemudian kalau mau menambahkan suara bagaimana? Nah, itu kita klik ya, kalau Bapak Ibu ingin merekam secara cepat ya, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Tinggal ketik saja misalnya rekaman online ya, rekaman online. Nah, pilih yang ini Bapak Ibu. Pilih yang rekaman suara online ya. Voice recorder online alamatnya ya. Nah, di sini tinggal diklik saja. Ya, diklik saja. Halo, selamat pagi dan selamat jumpa. Kemudian di stop. Ya, ini bisa diedit atau dipotong suaranya atau langsung simpan ke komputer. Ya, record 1 misalnya, record 1, save gitu ya. Ini bentuknya WAV. Kalau mau ubah ke MP3
maka pakai audio converter, tinggal dimasukkan yang tadi, file yang tadi, mana tadi record ya, misalnya ini tadi mana ya, misalnya ini ya, ini bukan ya, tadi saya simpan di mana, nah ya, itu tinggal dimasukkan saja, pilih filenya, baru convert ya. Saya ulangi lagi, tadi di bagian ini simpan komputernya, itu simpannya di mana? Misalnya simpannya di musik ya, record 1 misalnya gitu. Kemudian sudah tersimpan, lalu di convert ya, klik convert, lalu pilih filenya, itu di musik tadi record 1 ya, karena bentuknya masih WAV, di open. Setelah itu di convert, maka dia akan menjadi MP3. Nah, seperti itu ya. Klik save komputer ya. Kemudian save di sini, misalnya 1 ya. Nah, ini MP3. Ini cara merekam secara online. Kita kembali lagi ke Canva. Nah, ini di Canva ini, di sini bisa memasukkan video ya, bisa memasukkan suara juga. Nah, di suara itu kita masukkan Google Drive, nanti kita ambil dari Google Drive suara itu. Ya, baru kita insertkan ke tiap slide-nya. Gitu. Jadi, Bapak Ibu merekam setiap slide cepat ya. Misalnya penjelasan pertama gitu kan, disimpan slide 1, penjelasan kedua, slide 2 gitu ya, MP3-nya. Kemudian nanti masuk lagi ke Canva tadi itu dengan apa? Klik lainnya ya, lalu masuk ke Google Drive ya. Jadi di Google si audionya itu dipindahkan dulu ke Google Drive ya. Dipindahkan dulu, diupload dulu ke Google Drive ya. Misalnya ini saya bikin Google Drive ya. Misalnya bikin folder khusus audio Canva misalnya ya. Nah, lalu upload. View, file upload. Tadi ada di mana? Di musik ya. Kemudian klik 1 yang MP3-nya. Nah, kalau sudah, baru masuk lagi ke Canva tadi ya. Baru lainnya, pilih Google Drive. Ya, kemudian pilih apa tadi? Audio. Udah nggak? Audio Canva ya. Baru klik. Maaf, nggak bisa ya. Di sini hanya JPEG, PNG, dan SVG ya. Nah, kalau nggak, bikin aja dulu ininya, nanti baru dijelaskannya masuk ke editor ya, video editor ya. Jadi masukkan saja dulu di sini semuanya. Gitu. Kemudian animasinya mau apa? Tumble. Kemudian nih animasinya mau apa? Mau rise misalnya ya, setiap animasi pakai setiap slide itu pakai animasi ya. Oke, audionya nanti itu kalau mau satu-satu manual ya. Kemudian kalau sudah ini kita tampilkan dan rekam ya. Baca di sini Bapak Ibu, rekam suara sendiri saat berbicara melalui presentasi. Bagikan tautan video kepada murid dan kolega. Jadi kalau yang tadi versi manual, tapi untuk lainnya ini tidak bisa mengupload bentuk MP3 ya. Sehingga supaya ada suaranya, ini kan baru musik ya. Kalau musik tadi udah masuk kan, Wisdom in the Sun ini gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan seperti ini, slide by slide, itu kliknya ditampilkan dan rekam, kemudian masuk ke studio rekaman. Seperti itu.
Nah, mulai merekam ya. Kalau mau ada wajah Bapak Ibu maka pakai kamera ya. Ini tidak jalan kameranya karena kameranya saya pakai untuk merekam ini gitu. Nah, ini defaultnya pakai mikrofon ya. Kalau mau mulai merekam ya, maka diklik mulai merekam. Nah, slide by slide. Ketika slide pertama jelaskan, nanti next ini ya ke slide kedua jelaskan ya tentang slide kedua, next lagi dan selanjutnya. Akhirnya akhiri rekaman ya misalnya, kemudian langsung unggah rekaman ya, seperti itu caranya. Jadi mengisi suaranya itu tadi ya, rekam langsung slide by slide ya. Nanti kalau sudah ya, nah kalau sudah, nah baru diunduh ya, diunduh akan diunduh lalu simpan di, nah ini ya, anggap sudah diunduh ya, lalu simpan di local disk ya, di data Anda. Nanti bentuknya adalah MP4 berupa video ya, sudah dalam bentuk presentasi dengan berbagai animasi setiap slide-nya, ada musik background-nya, kemudian tadi ada rekam audionya. Nah, kalau kamera dinyalakan maka akan ada tampilan Bapak Ibu gurunya gitu di sini gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, hasilnya bisa seperti yang Bapak Ibu peroleh ya. Nah, itu kalau udah MP4 baru diupload ke YouTube. Nah, diupload ke YouTube. Nah, seperti ini. Diklik create gitu ya, upload file. Kemudian pilih file yang tadi ada gitu ya. Pilih file yang tadi sudah disimpan di ya, hasil kanvanya itu diambil gitu ya. Kemudian nanti mengupload seperti biasa, next aja gitu. Sampai terupload di YouTube, nanti alamatnya ya seperti ini. Kalau sudah jadi misalnya alamatnya ini yang dikopikan ya, dikopikan. Nah, seperti ini, share, copy, baru alamat ini yang dibagikan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Begitu untuk menggunakan Canva. Kalau infografis dan gambar itu lebih mudah ya, karena bentuknya gambar, tinggal masukkan saja dalam bentuk bahan presentasi. Jadi Bapak Ibu dapat membuat bahan presentasi yang lebih menarik dengan animasi, tulisan, gambar yang sudah ada template-nya, bisa menambahkan background musik dan ada suara atau tayangan dari wajah Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Tonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.